Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir lumpur dan material longsor. Pantai itu tadi terendam sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kerusakan alam adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh peristiwa alam dan ulah manusia. Kerusakan alam dapat berupa kerusakan ekosistem, hilangnya sumber daya, dan bencana alam. Sejak awal tahun, bencana melanda beberapa wilayah di Indonesia. Faktor penyebabnya yaitu bisa dari faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Dampak dari kerusakan alam sangat merugikan manusia, baik segi ekonomi maupun sosial, bahkan dapat menyebabkan korban jiwa. Berikut adalah dampak dari kerusakan alam yang harus diperhatikan. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran terjadi akibat adanya pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Limbah pabrik akan mempengaruhi lingkungan udara dengan asapnya dan lingkungan air dengan pembuangan ke aliran sungai. Dampak dari pencemaran akan mempengaruhi kesehatan warga sekitar pabrik seperti gangguan pernapasan. Dan yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada persediaan oksigen. Selain itu, keberadaan flora dan fauna di hutan akan semakin terancam punah. Kebakaran hutan terjadi akibat faktor cuaca yang panas dan pembakaran lahan untuk pendirian pabrik. Dan yang ketiga yaitu penebangan liar. Penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Yang keempat yaitu pembuangan sampah. Sampah dapat merusak alam melalui pencemaran air, tanah, dan udara, serta mengganggu ekosistem. Sampah juga dapat menyebabkan banjir dan berbagai penyakit. Sistem komunikasi dalam organisasi pemerintahan terkait masalah kerusakan alam melibatkan penyampaian informasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kendala dalam koordinasi, transparansi, dan efektivitas komunikasi dalam organisasi pemerintahan terkait masalah kerusakan alam seringkali meliputi kurangnya integrasi antar lembaga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketidakjelasan dalam penyampaian informasi. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dan umpan balik juga dapat menghambat efektivitas komunikasi. Pemerintah setempat dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kerusakan alam dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi pemerintahan. Yang pertama, menerapkan program reboisasi dan pengelolaan limbah yang baik untuk melindungi lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar lembaga dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan transparansi. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi secara efektif. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari masalah kerusakan alam yaitu untuk mengatasi kerusakan alam memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan memahami penyebab, dampak, dan solusi terkait kerusakan alam, diharapkan dapat mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.